mendengar kesaksian saya di YouTube, Instagram ataupun di Facebook saya, karena saya udah bagikan ke banyak tempat juga. Dan saya juga pernah waktu pas pelayanan di sini, tepatnya di bulan Juli Agustus. Nah, boleh ditayangkan itu fotonya. Nah itu waktu bulan Agustus kalau nggak salah 2022. Jadi sebelum saya dirawat di rumah sakit Darmais, rumah sakit kanker, itu saya masih menjalani namanya pemeriksaan saudara. Jadi awal mula kejadiannya itu pada tanggal 8 Juli 2022 itu saya didiagnosa oleh dokter waktu itu di salah satu rumah sakit di Tangerang. Saya menderita kanker darah atau leukemia. Nah waktu pas saya didiagnosa itu, jujur saya sangat kaget dan saya tidak bisa menerima keberadaan diri saya. Persis seperti yang Pak Gembala tadi khotbahkan ya. Jadi saya tidak bisa menerima kenyataan kehidupan saya itu. Tapi saya di sini belajar bahwa semua dibalik apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita ini, semuanya ada rencana Tuhan buat kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi setiap anak-anaknya yang percaya dan berharap penuh hanya kepada Dia. Dan pada saat di bulan Juli sampai Agustus, saya tetap masih melayani, saudara. Jadi saya pakai oksigen dengan bantu oksigen tadi seperti tadi gitu. Karena saturasi darah saya itu tidak stabil, up and down. Jadi ketika saya berdiri di mimbar ini saya seperti kayak goyang gitu loh, kayak goyang gitu. Tapi luar biasanya apa? Karena saya boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kekuatan yang Tuhan berikan buat kehidupan saya. Bagi nama Tuhan. Dan akhirnya pada tanggal 28 Juli itu saya melakukan pemeriksaan pertama, yang ketiga kali untuk ambil darah waktu di RS Darmais. Karena waktu pas di rumah sakit Tangerang itu leukemia saya belum ketahuan jenisnya, ya belum ketahuan jenisnya. Karena kalau kanker darah itu dia tidak ada stadiumnya, saudara. Jadi ada 3 jenis besar dalam kanker darah itu. Yang pertama itu AML, acute myeloid leukemia. Yang kedua itu ALL, acute lymphocyte leukemia. Dan yang terakhir CML, chronic myeloid leukemia. Dan akhirnya pada tanggal 28 Juli dan hasilnya keluar itu pada tanggal 2 Agustus 2022, saya ditentukan jenisnya CML, chronic myeloid leukemia. Dan ketiga penyakit ini sangat berbahaya, sangat mematikan dan sangat langka, mau di Indonesia bahkan di dunia. Bahkan tercatat dari data RS Darmais di tahun 2022 ini, yang penderita CML itu yang hidup hanya saya gitu. Jadi kebanyakan mereka meninggal. Makanya paling penting dalam penyakit kanker ini, yang pertama itu kita harus bisa menerima keberadaan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya Tuhan tuh gampang bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya gampang juga dokter untuk mengobati gitu. Kalau kita masih melawan, kan saya juga waktu awalnya gitu melawan gitu kan, nggak percaya gitu karena belum siap menerima. Tapi akhirnya ya Tuhan bentuk saya dan saya bisa terima itu. Makanya cepat diobatinya gitu ya. Dan akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus 2022 itu saya ditahan sama pihak rumah sakit. Karena pas pengecekan darah terakhir ternyata leukosit saya itu 5 kali di atas manusia normal, 580.000 hiperleukosit. Karena kalau udah posisi seperti itu saya bisa mengalami yang namanya sudden death atau kematian tiba-tiba gitu. Jadi lagi berdiri seperti ini, ambruk langsung jatuh meninggal gitu. Dan puji nama Tuhan, kalau saya berdiri sampai saat ini, sekali lagi itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan daripada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kehidupan kedua buat saya. Dan akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus itu, saya langsung dibawa masuk ke ruang IGD di RS Darmais. Pikiran saya agak kalut sudah. Karena kenapa? Saya belum pernah namanya masuk IGD gitu, apalagi ini rumah sakit kanker nasional gitu, tahu sendiri. Di pikiran saya udah ngebayang, wah ini pasti kacau gitu kan. Saya hanya minta 2 sama Tuhan. Saya tidak minta kesembuhan, saya minta 2 hal sama Tuhan. Tuhan, sebelum saya dimasukkan ke ruang IGD ini, pertama saya minta, jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual, karena saya tahu apa yang akan saya hadapi nanti di depan gitu kan. Nah ini awal proses 12 hari saya melalui lembah bayang kematian bersama Tuhan Yesus. Akhirnya tanggal 30 Agustus saya masuk ke ruang IGD. Pas waktu dibuka ruang IGD itu, dan benar apa yang saya bayangkan, semua pasien berteriak-teriak gitu, yang kanker ya, itu kanker semua kan, sampai dikasih painkiller gitu, dikasih morfin, meninggal. Bahkan di samping saya bapak-bapak tuh, tapi meninggal dengan tenang dia, meninggal gitu.
Saya ngeliatin aja gitu kan, ngeliatin aja. Sampai dokter bilang, gimana kamu, nafasnya sesak? Enggak dok, biasa aja gitu. Tapi gimana kamu, rasamu gimana? Ya baik-baik aja dok, saya bilang gitu kan. Tapi saya rasa itu satu lapar banget gitu. Entah kenapa saya juga bingung ya. Saya doanya gitu sama Tuhan, minta supaya nggak mual gitu kan. Dan puji nama Tuhan, itu saya nggak ngalamin namanya pusing sama sekali gitu, mual nggak sama sekali. Jadi makan seperti manusia biasanya normal gitu. Dan akhirnya saya pada tanggal 30 Agustus juga saya di tes COVID, ya kan, tes COVID. Dan ternyata puji nama Tuhan ya, saya dapat bonus lagi. Saya positif coronavirus lah itu tanggal 1 Septembernya gitu. Jadi udah leukositnya tinggi, udah leukemia ditambah COVID lagi gitu kan. Wah, makin lama memperparah keadaan. Sampai saya seperti ya kayak diintimidasi gitu. Wah, pasti kamu mati nih. Iblis bilang gitu kan. Pasti kamu mati nih. Tapi saya percaya seperti apa janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Tuhan selalu berjalan bersama dengan saya. Dan puji nama Tuhan, akhirnya waktu pas itu akhirnya saya dibawa ke salah satu ruang, namanya ruang zona merah, ruang isolasi ya. Itu saya hanya sendiri di situ seperti kamar mayat gitu, karena kosong ruangan itu, hanya ada tempat-tempat tidur kosong, terus ada alat-alat kedokteran gitu kan, monitor dan sebagainya. Itu tengah malam jam 1 pagi saya ditaruh di situ sebelum saya dipindahkan ke ruang ICU. Nah, akhirnya pas pada pagi harinya itu saya sambil ditransfusi darah, ada tuh fotonya yang saya ditransfusi darah. Nah, itu akhirnya saya pas pagi hari jam 7 itu saya dipindahkan ke ruang ICU, ke ruang ICU. Waktu saya tanya sama suster, "Sus, itu ruangan apa itu yang kemarin saya di sana?" "Oh, itu tempat ini yang isolasi COVID. Tapi semua disuruh meninggal semua." Oh, meninggal semua, ngeri banget gitu kan. Jadi saya hanya hidup gitu. Karena setiap orang yang COVID itu udah krodit parah gitu. Mereka pakai ventilator, terus makannya pakai sondik itu yang cairan gitu. Kalau saya nggak biasa, makan biasa, hanya pakai oksigen yang di hidung saja. Dan akhirnya pada waktu tanggal 3 September itu tepatnya hari Sabtu ya, saya udah dimasukin ruang ICU ya. Ada tuh fotonya. Jadi itu ruang steril, hanya dibatasi oleh kaca gitu, batasi kaca masing-masing sendiri. Di samping kanan saya itu ibu-ibu juga kanker, kena COVID kritis. Di samping juga kiri saya juga sama, kanker otak, kena COVID juga kritis. Jadi di ruang ICU hanya saya yang pasien yang sadar gitu. Kondisi sadar tuh hanya saya gitu. Jadi di monitor ada beberapa dokter di depan saya. Dan kemudian pada tanggal 3 September itu tangan saya kan diinfus nih, yang kiri. Tangan saya diinfus yang kiri, dan itu macet. Jadi karena leukosit saya yang tinggi, jadi ada masalah gitu di vena saya gitu. Sampai akhirnya itu tangan saya tuh kesemutan, bengkak, kaku, kayak mau meledak gitu. Parah sekali. Ada fotonya. Bukan yang ini fotonya. Nah itu tuh. Jadi pas saya sadar ya, itu seperti kayak dicambuk-cambuk gitu. Udah hancur semua tuh vena saya tuh, sebelah kiri sampai ke sini, sampai ke bawah sini. Sudah nggak sanggup lah terima infusan. Terus di kanan juga sama, tapi kanan nggak terlalu parah. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, sakit banget, sangat sakit banget gitu, sakit banget luar biasa gitu. Saya udah nggak tahan gitu. Sampai akhirnya saya minta sama suster untuk dikasih painkiller. Waktu dikasih painkiller dosis 1 nggak mempan, dosis 2 nggak mempan, dikasih morfin terakhir. Makin kayak mau putus tangan saya. Waduh, udah sakitnya luar biasa gitu kan. Di hari Minggunya tuh di tanggal 4 September itu makin tambah parah. Dan akhirnya puncaknya pas di tanggal 5 September hari Senin jam 2:30 pagi. Itu saya udah berserah total sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini udah waktunya, saya kembali kepadamu. Saya kembali, tapi bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau memang belum waktunya, izinkan saya sembuh dan pulih seperti semula. Itu jam 2:30 pagi. Sampai saya poster keluarga kan, saya sampai gemeteran tuh pegang handphone. Saya juga sampai heran gitu, di ruang ICU kok saya boleh bawa handphone ya. Memang tujuan untuk bersaksi ya, saat itu juga gitu. Akhirnya pas jam 2:30 saya berdoa seperti itu. Ya tetap masih rasa sakit, sangat sakit gitu. Sampai tangan saya udah nempel gini, badan saya udah mati setengah, udah demam tinggi gitu kan. Ya udah saya berserah aja. Kalau emang udah waktunya ya oke, berangkat gitu kan. Dan saya udah nggak sadar, tiba-tiba sekitar jam 7 mungkin ya, suster bangunin saya. Itu waktu pas posisi nggak sadar tuh saya rasain tuh udah ya aneh gitu, nggak tahu antara di dunia ini atau di alam sana gitu, di antara itu. Dan akhirnya saya dibangunin sama suster.
untuk makan gitu. Saya bangun, ternyata saya masih di sini di ruang ICU. Tapi tangan saya ini udah nggak terlalu sakit seperti yang awal itu, yang mau meledak, mau putus itu kan. Cuma tetap masih sakit. Ya udah tuh saya rasanya saat itu juga jam 6 pagi. Saya rasakan tuh hadirat Tuhan sangat pekat gitu. Tiba-tiba saya nggak lagi posisi doa. Saya nangis seperti kayak anak kecil. Wah, nangis sejadi-jadinya gitu kan. Bukan karena kesakitan gitu. Saya kenal ini, Tuhan datang gitu kan. Sampai dia bilang gini, dan saya tuliskan ini. Kenapa saya tuliskan ini di kertas ini? Karena memang Tuhan yang suruh saya tuliskan, saya catatkan, bagikan ke semua orang. Dan dia bilang gini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Amin, saudara. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara jangan takut kalau mengalami kesulitan dalam hidup. Mau itu kesehatan, kesulitan ekonomi, apapun itu juga. Berserah sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tetap percaya teguh hanya kepada Dia. Karena semua ada maksud rencana Tuhan seperti Pak Gembala tadi bilang. Itu terjadi untuk membentuk kita. Saya juga dibentuk gitu. Kalau kita mau menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan, ya harus dibentuk. Gitu. Iman itu harus diuji. Gitu. Sampai akhirnya saya dikasih ayat firman Tuhan yang ayat terkenal sekali di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau sebagian dalam bahasa Inggrisnya, through I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi kita hanya melewati aja lembah kematian itu. Ya, kita nggak tinggal di dalamnya, tapi Tuhan beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan akhirnya benar mujizat terjadi. Tanggal 6 September itu kan leukosit saya masih 580.000 ya. Terus saya masih positif COVID juga dan leukemia juga. Di hari Rabu tanggal 7 September leukosit saya normal 71.000. Dan yang kedua COVID saya sudah negatif. Nah tinggal leukemianya aja. Dan saya percaya Tuhan tuh bekerja nggak setengah-setengah gitu. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya lebih dan lebih lagi. Akhirnya pada tanggal 8 September saya dipindahkan ke ruang rawat inap biasa dari ICU. Saya mulai melakukan prosedur namanya itu pengambilan sumsum tulang belakang, ya, atau disebut juga BMP. Jadi sumsum tulang belakang ada tuh yang saya duduk. Nah itu dia sumsum tulang belakang saya diambil 5 cc ya, ditarik itu. Jadi itu rasanya ngilu saudara. Itu seperti kayak dari ujung ke ujung nyut-nyutan gitu kan. Ya, jadi itu tujuannya untuk apa? Untuk meneguhkan kalau istilah kedokterannya, supaya ketika obat yang dikasih itu tidak dosisnya berlebihan, tidak tidak terlalu rendah, tapi harus tepat gitu loh. Harus tepat. Karena waktu pas saya di ICU yang hari Seninnya malam jam 7:30 ada fotonya yang dada saya ditusuk gitu. Ada fotonya dada saya ditusuk. Nah itu namanya CVC, Central Vena Catheter. Karena kan tangan saya itu vena saya udah hancur semua. Jadi semua obat baik infusan apapun juga masuk lewat situ. Ya termasuk kalau oral lewat mulut ya dimakan. Nah jadi itu obat langsung masuk ke vena, itu langsung ke jantung, tembus ke jantung. 7 cm panjangnya. Nah itu saya dipersiapkan untuk kemoterapi yang diinfus. Nah, tapi puji nama Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya tidak jadi di kemoterapi yang lewat infus. Jadi dokter memutuskan ketika saya diteguhkan bahwa saya pasien CML, chronic myeloid leukemia, akhirnya saya sampai saat ini saya masih menjalani kemoterapi yang oral. Jadi pakai obat pil. Nanti sore saya minum itu jam 6, setiap jam 6 sore 1 saya minum. Seperti itu. Dan puji nama Tuhan, akhirnya pada tanggal 10 September dokter saya memutuskan untuk saya boleh pulang dan dirawat jalan. Pesannya dari beliau, saya itu tidak boleh terlalu capek. Jadi tetap boleh beraktivitas, tapi jangan sampai terlalu berlebihan gitu. Karena sempat waktu pas tanggal 9 Oktober ya sampai 11 Oktober saya itu sempat masuk lagi ke dirawat lagi di RS Darmais gitu. Karena kaki saya mengalami pembengkakan. Sampai waktu itu saya sempat mau kesini gitu. Saya nggak bisa jalan, 1 minggu nggak bisa jalan. Dan mujizat Tuhan terjadi lagi. Tuhan datang lagi di rumah sakit waktu itu. Dia bilang gini, cuma saya nggak catatan di situ, saya ingat. Dia bilang gini, semua sudah aku selesaikan di atas kayu salib. Jangan takut nak. Bangkitlah, pandang sekelilingmu, berjalanlah.
Dan itu tepat tanggal 17 Oktober 2022 saya berjalan tuh di dalam kamar rumah sakit itu dengan posisi kaki masih bengkak gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya semakin dipulihkan sama Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya udah bisa berjalan ya. Tadinya saya juga masih menggunakan tongkat 4 terus tongkat kaki 1, sekarang saya udah lepas sudah dari 2 minggu yang lalu. Bahkan saya percaya semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya. Sekali kalau kita boleh hidup sampai saat ini, jangan sia-siakan kesempatan kehidupan yang Tuhan beri. Semua gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersaksi bagi nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya.